Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali, bisa melanjutkan pembelajaran kita yang sempat kita sudah mulai di minggu kemarin. Kita sudah mulai sampai ayat yang ketiga, dan insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita ulang kembali dari ayat yang pertama. Sebelum kita mulai ada yang kelupaan. Saya ingin menyampaikan suatu hal berkenaan salah satu penghalang ketika dua penghalang ini dua penghalang ini terdapat pada diri kita, maka akan selamanya kita tidak bisa mencari ilmu. Ada dua penghalang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid bin Jabir radhiyallahu anhu rahimahullah. Beliau ulama dari kalangan tabi'in. Dari generasi setelah sahabat. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi beliau termasuk ulama salaf, ulama terdahulu. Beliau pernah mengatakan la yata'allamul ilma, atau maknanya la yanalul ilma, tidak akan selamanya orang itu mendapatkan ilmu. Selamanya orang itu tidak akan mendapatkan ilmu jika al-mustahi wal mustakbir, orang yang terdapat pada dirinya dua sifat ini, tidak akan mendapatkan ilmu selamanya. Orang yang masih ada pada dirinya terdapat dua sifat ini. Yang pertama al-mustahi. Al-mustahi itu orang yang malu, orang yang gengsi. Kalau ada dalam dirinya terdapat malu dan gengsi, maka sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan ilmu. Malu bertanya misalnya begitu. Ketika memang dia tuh nggak tahu tapi dia malu untuk menanyakan, bukan nggak punya pertanyaan, beda orang yang bingung karena belum ada pertanyaan sama orang yang dia ada pertanyaan tapi mau mengungkapkan malu, mau bertanya malu padahal dia butuh untuk jawaban dari gurunya, atau dia minder dikarenakan mungkin majelis itu kebanyakan anak muda misalnya begitu. Langsung kita merasa dia paling tua di situ, paling tua. Maka ketika mau masuk ke majelis ilmu ini sebenarnya dia butuh tentang ilmu itu begitu, tapi dia minder karena usia. Maka selamanya dia juga tidak mendapatkan ilmu. Padahal dia tahu ilmu yang disampaikan oleh pembicara atau yang digurukan saat itu dibutuhkan oleh dirinya. Atau bisa jadi ketika ada seorang orang tua, entah ayah atau ibu, salah satunya ini contoh saja, yang mendapati anaknya mungkin lebih pandai, entah dari segi membaca Al-Quran atau dari segi apapun ilmu yang dia punya, terlebih ilmu agama. Maka kadang orang tua, kadang tidak semua, tapi kadang orang tua malu untuk menanyakan ke anaknya, malu menyampaikan untuk anak, malu untuk belajar kepada anaknya, ataupun suami malu belajar sama istrinya.
Ya, mungkin ada mendapati istrinya mungkin lebih pandai dalam membaca Quran, suaminya belum. Mungkin suami baru hijrah begitu. Ya. Ketika menikah mendapati istri yang sudah baca Qurannya lancar misalnya begitu. Tapi dia malu gitu ya. Untuk belajar kepada istrinya. Ini salah satunya. Ini salah satunya demikian. Maka orang yang punya rasa seperti ini maka sulit untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong pada dirinya, ya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Entah dia mendapatkan ilmu tapi tidak berkembang ilmunya. Ya, maka mungkin ketika dia merasa dia lebih daripada gurunya, maka meremehkan, wah ini gurunya biasa. Jadi dia nggak mau belajar. Ya dia tidak akan mendapatkan ilmu yang dimiliki gurunya. Karena al-mustakbir ini kan termasuk orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau menerima, atau orang yang meremehkan orang lain. Nah itu termasuk al-mustakbir, orang yang sombong. Dan saya punya guru, Bapak Ibu sekalian, guru yang menjadi contoh baik bagi saya pribadi. Saya pernah belajar ke beliau dua kitab tajwid yang masyhur nih, Tuhfatul Alfal Al-Jazari ke beliau secara dirayah ya. Kalau riwayat saya belum mengambil karena lumayan kalau mengambil ujian ke beliau tulisnya lumayan. Dan kalau beliau kalau mau ngambil sanad kitab ke beliau ketemunya itu cuma jam 2 pagi atau jam 3 pagi sempatnya. Dan ujiannya di situ. Dan ujiannya kadang 1 jam baru selesai. Beliau saya belajar di Dirayah itu maksudnya ilmu apa ya? Jadi kalau riwayat itu yang kemarin kita jelaskan ya, riwayat bersambung kepada Rasulullah, kalau Quran begitu ya. Kalau riwayat kitab jadi bersambungnya kepada penulis kitab, penulis buku. Nah, saya pernah belajar beliau dua kitab itu, Tuhfatul Atfal matan Muqaddimah Jazariyah. Secara dirayah nih, yang secara keilmuan gitu, menjelaskan tentang bab-bab tajwid. Beliau itu dalam biografinya ya, telah belajar kitab yang sama yang diajarkan kepada muridnya itu ya, masuk saya pasti ketika itu beliau sudah sekitar 60 guru dalam satu kitab. Jadi misalnya kitab ya, misalnya bahasa lebih enaknya gini, belajar fikih misalnya begitu ya, atau kitab tajwid lah, nggak usah sebutkan kitabnya. Kitab tajwid, kitab yang sama, judul yang sama, pengarang yang sama, tapi dia belajar pada guru yang berbeda dengan jumlah yang banyak sekali. Jadi kalau yang kemarin pas awal saya belajar, saya beliau mendapatkan ijazah kitab itu dengan guru yang berbeda itu 45. Jadi 45 kali beliau belajar kitab yang sama, padahal beliau sudah mengajarkan. Dan dari kesempatan berikutnya, saya pernah bertemu pada halaqah yang berbeda dengan guru yang berbeda. Jadi saya belajar sama beliau, tapi pada kesempatan lain saya belajar bareng dengan beliau di guru yang berbeda. Jadi paham ya? Jadi ini guru saya belajar sama saya di satu halaqah gitu ya. Istilahnya setara, yang awalnya saya sebagai murid, sekarang bareng-bareng sama murid, tapi gurunya berbeda. Ya. Walaupun sebenarnya menurut kami beliau tuh udah mumpuni dalam ilmu itu, tapi beliau tetap belajar. Nih, tetap belajar ta'lim sama gurunya, siapapun gurunya beliau menghormati, memuliakan guru tersebut. Walaupun dari segi keilmuan kadang sama, kadang mungkin lebih sedikit begitu ya. Tapi beliau tetap belajar ke guru yang lain. Ini kalau sekarang terakhir yang saya dapatkan 60 lebih. Kalau pas saya belajar sama beliau 45-an begitu ya. Itu dalam satu kitab ya, belum kitab yang lain ya. Itu beliau berulang-ulang begitu. Maka sangat mungkin ya kuatnya keilmuan beliau masalah tajwid, dan memang diakui ya, sama guru-guru yang lain pasti udah dikenal memang beliau dari segi keilmuan tajwid, masya Allah begitu. Maka dari situ saya belajar pada guru saya, ketika kita belajar nih, dan memang niatnya untuk mencari ilmu, maka siapapun bisa kita ambil ilmunya. Dan kadang guru dari guru yang lain kadang ada tambahan ilmu yang kita belum dapat dari yang lain begitu. Ya.
Jadi dua hal ini ya kita perhatikan pada diri kita masing-masing, termasuk saya pribadi ya. Kalau misal memang ada di dalam situ ada dua sifat yang ada pada diri kita, rasa malu atau rasa sombong lebih dari yang kita lebih dari orang lain, merasa lebih dari orang lain, maka itu termasuk penghalang kita untuk mendapatkan ilmu. Ya, karena ada sebagian yang demikian begitu ya. Jadi pernah saya dapatkan dari halaqah lain ya. Itu ketika misalnya belajar Al-Fatihah, ternyata mereka kiranya tahsin secara umum begitu. Ketika dimulai dari Al-Fatihah, ada salah satu jamaahnya mengatakan, wah Al-Fatihah saya udah bisa begitu. Nah langsung setelah halaqah berikutnya nggak ikut begitu, padahal belum tentu begitu ya, belum tentu dia pernah belajar Al-Fatihah dengan guru yang lain, kadang ada yang perbedaan begitu, ada kesalahan yang menurut guru itu salah, yang menurut dia itu benar tapi ada kesalahan begitu. Karena pengalaman saya ketika talaqi suratul Fatihah itu di guru lain dari guru-guru lain itu berbeda-beda. Nih, cara penyampaiannya berbeda dan saya ditegur di posisi ayat yang berbeda juga. Dan di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Gitu ya. Ini pendahuluan kita. Kita lanjutkan ya, tahsin surat Al-Kafirun. Nanti saya bacakan, nanti silakan ditirukan dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Kita jelaskan ulang ya. Untuk ayat pertama ya, ketika membaca qul sama ketika kita belajar Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Qul ditarik sedikit ya. Qul ya. Jadi ditarik bibirnya, jangan monyong langsung dipotong ya. Qul tapi qul ya, sedikit ditarik. Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan. Ya, di sini
Ya-nya berapa harokat Ibu kemarin? 5. 4. Berapa lagi? Oke, 4 atau 5 ya. Jadi bisa 4, bisa 5. Ya, ini di apa? Disebut mat apa? Mat wajib atau mat jaiz? Mat jaiz. Oke. Ini 2 kata atau 1 kata Bapak, Ibu? Ini ya ayyuha, ini ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya. Di sini tuh sebenarnya ini 2 kata. Ya, 1 ayyuha. Nah, gini sebenarnya. Ya ayyuha. Jadi 1 2. Tapi jadikan 1. Tapi dia tetap mad jaiz ini karena bertemunya huruf mad dengan hamzah pada 2 kata. Ya, jadi ini bukan 1 kata Jadi ini alif kita kemarin sudah jelaskan Huruf mad apa aja? Alif, ya sukun dan wawu sukun. Ini huruf mad. Ya. Ini bahasanya apa? Biangnya panjang itu di sini. Alif, ya mati, wawu mati. Pasti ketika Bapak Ibu sekalian mendapati ada yang dipanjangkan hurufnya entah 2, 4, 5, 6, maka pasti ada ini, pasti, nggak mungkin nggak. Karena ini penyebab huruf itu dipanjangkan. Walaupun nanti ketemu dengan apa itu yang menentukan dia dibaca 6, dibaca 4 atau 5 atau 2, ini yang menentukan adalah selah atau bertemunya huruf mad dengan yang bertemu nantinya begitu. Nah, di sini huruf mad apa huruf mad di sini yaitu alif. Ini alif ini ya bertemu dengan hamzah pada dua kata, maka dipanjangkan 4 atau 5. Walaupun pilihan lebih enak, pilihan para ulama lebih condong ke 4. Ya, sini ya. Qul ya ayyuha. Sini dipanjangkan 4 harokat ya. 4 harokat. Ya, jangan lupa ketika huruf ya di sini tasydid, maka jangan lupa untuk ditekan, dihentakkan. Bukan qul ya ayyuha. Kurang, beda sama qul ya ayyuha. Ayyuha. Jadi di nabroh agak ditekan. Qul ya ayyuha, biar kita tahu di sini ada tasydid. Kalau kita tidak tekan seperti itu, maka seolah-olah di sini tidak ada tasydid, padahal di situ ada tasydid. Ya, berikutnya ketika huruf H masuk ke lam, ya, seperti kita membaca alhamdu, ya, kemarin al-fatihah maka dibaca bagaimana? Dibaca sedikit mengalir. Qul ya ayyuhal halka, bukan halka, enggak terputus dia, agak mengalir sedikit. Karena dia punya sifat seperti itu punya sifat seperti itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, di sini. Huruf kaf ini berapa harokat? 2. Nah, ini jangan sampai dipanjangkan lebih Qul ya ayyuhal kafirun. Kepanjangan itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini kepanjangan. 2 harokat saja diayunkan saja. Biar lepas 2 harokat Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun, bukan kafirun kepanjangan. 2
harokat saja. Dikarenakan apa? Di sini ada alif. Ya, dikarenakan di sini ada alif. Coba kita lihat di Quran Indonesia ini. Ada perbedaan di sini ya. Dari segi rasamnya sama. Ya sama nih. Sama. Cuma peletakan harokatnya berbeda. Ya. Jadi tetap ada alif kecilnya. Walaupun di situ kalau di cetakan Indonesia dia tidak ada harokat fathahnya. Harokat fathahnya sudah diganti dengan alif. Ya. Nah, ketika baca huruf ra, ya, run, maka dipanjangkan berapa? 2. Berapa lagi? 4. Berapa lagi? 6. Ya, 2, 4 dan 6. Ada pilihan di situ. Oke. Jadi bisa qul ya ayyuhal kafirun. 2. Qul ya ayyuhal kafirun. 4. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, play. Okay. Ada 3 pilihan, 2, 4 atau 6 harokat panjangnya. Berikutnya di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Nah, di sini lamnya dibaca berapa? 4 harokat sama nggih, seperti ya ayyuha. Sama, dibaca 4 harokat, jangan 2 harokat. Atau lagi 1, waduh bahaya nggih. La a'budu ma ta'budun. Nah, ini Masya Allah nggih. Nanti artinya berbeda jauh sekali. Jauh pakai sekali. Ya, jadi kalau la-nya dipanjangkan maka dia artinya tidak. Walaupun kalau dalam bahasa Arab enggak panjang sampai 4 harokat ya. Kalau bahasa Arab la cukup kan 2 harokat ya. La tidak. Tapi kalau dalam Quran itu ada tajwid yang harus dipenuhi, maka ketika ini dibaca 4 harokat. La a'budu ma ta'budun. Mas, ini kan bahasa Arab, boleh dong saya baca 2 harokat? Kan bahasa Arab, enggak boleh di depan. Karena walaupun ini bahasa Arab tapi dalam Quran, dan Quran itu harus bacanya tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Kalau di kaidah disebutkan 4 ya 4, enggak boleh 2. Begitu nih, minimal 4 ya. Maksimal 5 walaupun di situ ada istilah. Tapi yang kesepakatan para ulama 4 lebih contohnya. Ya, maka kalau kita bacanya la a'budu maka artinya tidak aku menyembah. Gitu nih. Kalau kita teruskan tidak aku menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak kami. Saya atau aku tidak menyembah, kata Allah, kata Rasulullah SAW kepada kafir Quraisy ketika ada perjanjian untuk beribadah tukar Tuhan. Jadi besok kamu nyembah aku, gantian besok aku tuh nyembah Tuhanmu, gitu. Gantian-gantian perjanjian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewayuhkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan la a'budu ma ta'budun. Tidak aku menyembah apa yang kalian sembah. Bagaimana kalau misalnya kita baca lamnya itu dengan 1 harokat, la a'budu ma ta'budun, maka jauh sekali artinya sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Yang artinya tidak jadi sungguh. Jadi yang artinya dia meniadakan, tidak mengikuti, tapi jadi menegaskan dia mengikuti. Ini kesalahan yang fatal. Ya, maka para ulama menjadikan kesalahan panjang pendek ini sebagai lahnul jali atau kesalahan yang fatal, bisa merubah makna. Ya. Maka dipanjangkan 4 rakaat la a'budu. Nah, ini ketika baca huruf ain maka dia punya sifat yang sama dengan lam. Punya sifat tawassut atau bainiyah, sedikit mengalir. La a'budu, bukan la a'budu. La a'budu, tapi la ada mengalirnya. A'budu. A'budu, bukan a'budu, bukan a'budu. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Jadi emang huruf ain ini punya sifat tawassut. Ya, kalau dalam ilmu sifatul huruf nih, dia punya sifat tawassut. Jadi mengalir sifatnya a'budu, bukan a'budu. Kalau a'budu jadi hamzah.
Ya, kalau kita alirkan a dengan tekanan maka dia dibaca ain. Nah, maka bacanya huruf ain itu seperti itu nggih. Terlebih dia sukun maka kelihatan sekali sifat hurufnya. Ya, sedikit mengalir, jangan terlalu berlebihan juga. La a'budu, la itu kelebihan. Biasa saja, ya, sedikit saja. La a'budu, la a'budu ma ta'budun. Begitu ya. Maka ketika kita mendapati huruf ain, ya, maka dialirkan sedikit, ya, setengah dari sifat Allah. Berikutnya wala antum abiduna ma a'bud. Nah, di sini ketika ini sudah kita jelaskan wawu lam dibaca 4 harakat begitu nggih. An ini ada huruf nun ketemu dengan ta. Maka dia dibaca samar. La wala antum ya, jadi ada dengung, ada samarnya. Jadi samarnya ini ketika kita mendengungkan itu mulut ini sudah bahasa kita ancang-ancang begitu ya, mau memasuki huruf ta. Wala antum. Jadi ujung lidah ini sudah posisi mau ke huruf ta. Nah, berikutnya huruf mim sama ya, dia punya sifat tadi yang kita sebutkan biniyah itu ya, punya sifat dengung juga, maka jangan wala antum abidu, tapi wala antum ya, sedikit dialirkan, didengungkan huruf mim ya, jadi jangan langsung terpotong tapi sedikit mengalir, sedikit saja. Nah, ini bacaan yang lebih baik ya. Bacaan yang baik. Wala antum baru antum bukan antum gitu nggih. Jadi jangan terpotong. Huruf ainnya juga sama jangan baca a tapi a. Huruf ain dengan dipanjangkan dua harakat ya. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Nah, ini dunya dipanjangkan 2 harakat ya. Ini kalau dibaca 2 harakat kok ini bisa boleh 4 harakat Mas? Bedanya apa Ibu? Bapak? Gimana? Jadi kalau ini sudah berbeda hukumnya begitu ya. Jadi kalau ini kan dikarenakan dia masih disambung di bacaan abiduna kan begitu. Tapi kalau ini kan kafirun, nunnya sukun. Sukunnya bukan sukun asli. Dikarenakan dia waqaf maka dia jadi sukun begitu nggih. Maka ketika sukun yang bukan asli atau sukun arid ini nggih ketemu dengan huruf waw, maka boleh dipanjangkan 4 atau 6, 2, 4 atau 6. Kalau ini enggak boleh dibaca 4. 2. Nggih. Abiduna, nggih. Abiduna ma a'bud. Ya, jangan lupa untuk huruf dal ini diqalqalahkan dengan qalqalah yang lebih jelas. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud begitu ya. Jadi qalqalahnya kelihatan sekali, ada pantulannya di situ. Berikutnya wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya. Di sini sama nggih, sama dipanjang 4 harakat. Nah, di sini ada yang berbeda nih. Ada lingkaran kecil di sini. Ini menandakan hurufnya dibaca pendek. Walaupun di situ ada alifnya, tapi di atas alif di situ ada lingkaran. Ini bukan sukun nggih, tapi lingkaran sifar. Kalau dalam ini sifar lingkaran. Itu maka dibaca pendek ketika bacanya disambung wasal. Nggih. Wala ana 'abid.
wala ana 'abidum ma 'abadtum, ya. Maka dia dibaca pendek ketika disambung, ya. Karena nanti ketika kita mendapati di akhir waqaf, maka itu boleh dipanjang 2 harakat. Boleh dibaca 2 harakat. Tapi kalau pas posisi dia nyambung, maka dibaca 1 harakat. Dan ketika kita membaca mushaf Indonesia tidak ada ini. Tapi bacanya sama. Coba kita lihat. Ya. Kita lihat nih di sini mana? Nah, enggak ada ya. Tidak ada lingkaran di sini. Ya, tidak ada lingkaran. Wala ana, tapi tetap bacanya 1 harakat ya, enggak boleh 2 harakat. Tapi memang kalau di mushaf Indonesia tidak dituliskan. Ya, tidak dituliskan, tapi cara pembacaannya juga pendek, enggak boleh panjang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Begitu ya. Ya. Dipahami nggih? Nah, di sini juga kita dapati ada perbedaan ketika penulisan ini ya. Di sini ada alif dengan alif yang tegak. Kalau di sini alifnya yang tidak tegak, ya. Ini tegak tapi dia menyambung. Bisa diperhatikan ya perbedaannya ya. Ini tapi sama cara membacaannya, cuma penulisannya berbeda. Ini tulisannya yang berbeda. Kalau yang tadi itu dengan alifnya dipisah gitu ya dengan huruf ba. Kalau yang ini itu cuma menandakan sini ada alif. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, langsung di sini juga sama. Ya, di sini juga ini ini ya tadi yang kita bahas. Oh, ini sama untuk penulisan alifnya juga sama ya. Jadi disambung dengan huruf ain. Ya. Di sini tadi kita jelaskan ya. Sini ketika dia membaca dengan nyambung, maka dibaca pendek. Dimanapun, ya, dimanapun, di huruf apapun, ketika situ ada alif dan di atasnya situ ada lingkaran, maka ketika kita baca dengan nyambung dengan wasal, maka dipendekkan. Contohnya misalnya kita di surat Al-Insan, di situ ada 2 ayat yang berbeda cara pembacaannya. Qawariro, ya, dengan lafaz kata yang sama, tapi dari cara pembacaannya berbeda karena satunya wasal, satunya waqaf. Al-Insan di ayat ke-15 ini. Masalah di sini ya, di ayat ke-15 di sini wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, karena qawarira di situ ada alifnya. Saya tuliskan aja Pak ya. Ada gambaran. Ya, di sini di ayat yang ke-15 di surah Al-Insan itu kanat gitu ya, qawariro. Ya, di sini miring ya. Ya, tapi kebaca nggih? Kebaca nggak? Atau saya ulang lagi biar jelas? Kanat qawariro. Nah, ini ayat terakhir. Di sini ada lingkaran kecil. Baru ayat ke-16-nya qawariro. Nah, qawariro sama juga, tapi cara pembacanya berbeda.
kanat qawarira. Karena ini apa namanya berhenti, maka dia dibacakan 2 rakaat, bukan qawarir. Ya, bukan qawarir, tapi qawarira. Ya. Baru ketika di ayat ke-16 ini bersambung bacanya qawarira min fiddatin qaddaruha. Nah, di sini baru apa namanya dibaca 1 harokat. Gitu ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi ketika dia disambung maka pendek, kalau pas dia berhenti maka dibaca panjang 2 harokat. Gitu ya. Ini untuk menjelaskan perbedaannya nih ketika ada tanda apa lingkaran. Berikutnya abidum ma. Nah, di sini abidum ma. Ya, ada huruf dal yang dia tanwin, dhammah tanwin ketemu dengan huruf mim maka didengungkan ya. Abidum ma, abidum ma, abidum ma. Ya, jangan cuma masuk saja. Abidum ma, abadtum. Nah, kurang gitu nggih. Bukan sekedar idgham, bukan masuk saja, tapi idgham bi gunnah, idgham dengan gunnah, dengan dengung. Nggih, maka kurang sempurna kalau bacanya wala ana abidum ma abadtum, kurang. Tapi didengungkan. Wala ana abidum ma abadtum. Begitu nggih. Nah, dikarenakan tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, berikutnya bukan ya, ini ada ya, ini kalau belum paham misalnya abadtum masuk ke huruf ta. Ini bukan dipantulkan abadtum. Oke, tapi abadtum masuk ke huruf ta, dalnya tidak terbaca. Dikarenakan apa Ibu? Bapak? Nggih. Ya, jadi langsung baknya masuk ke ta. Nggih. Ya, tidak dikolok-kolokkan karena huruf baknya bukan masuk ke dal, lagi masuk ke ta. Nah, di sini masuknya idgham mutaqaribain. Apa itu? Nanti kali bareng ya. Jadi ada 3 ya, nanti kalau masuk idgham ada idgham mutaqaribain, idgham mutamathilain, idgham mutajanisain. Nah, ini dikarenakan apa namanya makhrajnya ini dekat antara huruf dal dan ta, ini dekat. Begitu. Jadi langsung masuk ke huruf ta. Oke, ketika kayak sama kalau mim ketemu ba. Ya, dia sama makhrajnya. Bukan dekat saja, tapi makhrajnya sama. Maka ketika bertemu langsung masuk ke huruf yang kedua. Yang bukan sukun nih, yang dia berharokat. Karena satunya dia sukun dalnya, yang satunya huruf ta-nya berharokat, maka yang dimenangkannya adalah huruf yang berharokat. Begitu nggih? Dan bisa dipahami. Jadi bukan abadtum, tapi abadtum. Ya. Ya, monggo. Ini. Kul ya. Ya. Ya, kalau huruf lam bukan termasuk huruf qalqalah begitu nggih. Al. Pertanyaannya gimana, Pak? Jadi panjangnya jangan sampai mantul gitu nggih, atau gimana? Nggih,
Qul. Nggih. 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 Jadi emang nggak boleh nggih. Huruf lam itu bukan termasuk huruf qalqalah. Maka ketika misalnya dibaca maka tidak boleh dengan pantulan. Begitu nggih. Nggih, begitu nggih. 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 Nggih, jadi ini bukan termasuk panjang tapi ini. Nggih, Nggih, emang seperti itu, Pak. Gini, Pak, saya belum paham sih arah ke pertanyaannya atau pernyataan atau pertanyaan. Ada yang memantulkan begitu nggih. Heeh. Nggih. Nggih. Jadi cara biar tidak dengan pantulan gini. Kalau huruf lam kok mengalir karena sifatnya. Karena sifatnya bukan karena panjangnya. Karena sifatnya. Jadi kalau kita sebelumnya kalau belajar sifatul huruf lam ini punya sifat tawassut. Punya sifat tawassut. Jadi coba nggih. Kayak huruf lam, huruf apa? Mim. Lin Umar kalau digabungkan. Jadi bukan termasuk panjang, ini termasuk sifat hurufnya, sifat yang mudah melekat pada huruf lam. Jadi kalau bukan pendek jadi maksudnya. Jadi misalnya kul ini bukan panjang, bukan memanjangkan tapi mengalirkan. Jadi ini mengalirkan nafas dengan mengalirkan suara itu ada yang berbeda. Suatu yang berbeda, okay? Jadi kalau di sifat huruf ya kapan-kapan ya kita akan belajar sifat huruf. Ada yang namanya syiddah, ada rahwah. Ada hamas, ada satunya jahr gitu. Nah, di antara rahwah sama syiddah itu ada namanya bainiyah atau tawassut. Okay. Nah, tawassut ini hurufnya lam, nun, ain, mim, ra. Ini punya sifat mengalir tapi sedikit aja. Beda sama huruf ya. Huruf ya ini masuknya ke sifat satunya itu bainiyah, rahwah maksudnya. Jadi dia mengalir tapi lebih dibandingkan dengan lam dan nun. Nah, caranya bagaimana? Dia tetap memasukkan sifat lamnya alham tanpa dipantulkan. Alhamdu sama qul a'u misalnya. Qul a'u. Nah, bedanya kenapa kok situ ada yang memantulkan? Memantulkan tidak harus dengan mengalirkan. Misalnya kalau alhamdu itu enggak ada mengalirnya dan dia memantul. Alhamdu. Qul misalnya qul a'u. Nah, ini juga ada pantulan tapi dia tidak mengalirkan sama sekali. Bagaimana cara pembacaan yang benar adalah ketika dia masuk ke makhrajnya lam, maka jangan langsung ditarik. Biar tetap di tempatnya dulu. Di mana makhraj lam, Bapak Ibu? Tempatnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Alhamdu misalnya. Juga jangan terlalu panjang gini guys. Alhamdu. Nah, kalau misalnya langsung ditarik alhamdu ini karena terburu-burunya menarik huruf lam. Alhamdulillah harusnya alhamdu. Jadi kita menempatkan huruf lam dengan sifatnya begitu nggih. Dan
menjauhkan dari sifat yang bukan sifatnya, yaitu huruf sifat qalqalah. Mungkin gitu nggih yang dimaksud nggih. Nggih. Jadi huruf lam huruf yang dia ada sifat bainiyah atau emang sifat dia mengalun sedikit saja. Gitu nggih. Termasuk huruf-huruf tadi yang saya sebut alin Umar, ada 5 huruf. Seperti itu. Kayak misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu juga ada aliran juga, bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman. Begitu, Ar-Rahman. Sama ketika huruf tadi ain, a'budu, bukan a'budu. A'budu. Ini tidak bukan termasuk panjang. Tapi dia mengalirkan huruf sifat yang dimiliki huruf ain. Gitu. Mudah-mudahan bisa nyambung nggih. Gitu. Nggih. Sisa ayat sebenarnya ayat 2 ayat yang sisa ayat ke-5 dan 6, tapi ayat ke-5 juga sama seperti ayat yang ketiga nih, insyaallah juga sama, dan nanti kita sedikit jelaskan di pertemuan berikutnya sembari dengan menjelaskan tentang makna ayat di surat Al-Kafirun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.